Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya sendiri atas nama Lisda Wulandari sebagai moderator, dan kedua rekan kelompok saya yakni Rismayanti sebagai pemateri pertama dan Saudari Tasya sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya persilakan kepada kedua pemateri yakni Rismayanti dan Tasya untuk menjelaskan materinya. A. Pengertian kurikulum madrasah. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni kurikulum yang artinya bahan ajaran atau bahan pengajaran. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah bidang khusus. Madrasah berasal dari bahasa Arab yakni darasa yang artinya belajar. Sedangkan menurut istilah, madrasah artinya tempat belajar sama halnya dengan sekolah. Tetapi, madrasah lebih menekankan nilai-nilai Islam dan mengutamakan pengembangan perilaku peserta didik agar mencapai perilaku yang akhlakul karimah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa madrasah adalah bahan ajar atau rencana pembelajaran, bahkan seluruh kegiatan yang dapat mempengaruhi pengertian, penghayatan, dan pengamalan peserta didik dalam segala bidang. B. Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pendidikan agama, terutama agama Islam, sejak sebelum kemerdekaan. Pasca kemerdekaan hingga sampai berubah kurikulum yang dilakukan pada era SKB 3 Menteri. Hal ini disebabkan karena perkembangan ajaran Islam juga seiring dengan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Kemudian akan ditemukan bentuk struktur kurikulum madrasah yang telah dikembangkan. Untuk lebih jelasnya dalam pembahasan berikut. 1. Kurikulum madrasah sebelum kemerdekaan. Menurut Daulay, permulaan pembaharuan pendidikan Islam secara kelembagaan dimulai pada tahun 1909 dengan munculnya Adabiyah School atau Sekolah Adab di Sumatera Barat oleh Haji Abdullah Ahmad. Menurut Muhammad Yunus, merupakan sekolah agama madrasah pertama yang menggunakan sistem klasik yang berbeda dengan sistem pendidikan di surau-surau dan sebagainya yang tidak memiliki jenjang kelas, meja, bangku, papan tulis, dan kurikulum yang baku. Kemudian muncullah Madrasah Diniyah atau Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Ladai El-Yunusi pada tahun 1915 di Padang Panjang yang menarik perhatian masyarakat Minangkabau pada waktu itu, sehingga bermunculan madrasah-madrasah yang terbesar di Minangkabau. Perkembangan lebih lanjut ketika Muhammad Yunus mendirikan sekolah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Batu Sangkar pada tahun 1931 yang mempunyai 3 tingkat, yaitu 1. Madrasah Ibtidaiyah dengan jenjang 4 tahun, 2. Madrasah Sanawiyah dengan jenjang 4 tahun, 3. Madrasah Aliyah dengan jenjang 4 tahun. Di antara materi utama pada madrasah tersebut adalah ilmu agama, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan umum.
Sebagian besar madrasah masih menggunakan kurikulum yang belum terstruktur seperti di Sumatera berbeda dengan di Jawa. Sebagai contoh, Madrasah Taswirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun 1914. Pada mulanya hanya berupa forum diskusi, tempat kursus dan musyawarah. Selanjutnya menjadi madrasah dengan sistem pengajaran. Kemudian pada tahun 1919 kurikulum pelajaran madrasah ditambah dengan materi pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Pendapat ini dipertegas oleh Daulay dengan menyebutkan beberapa indikator kekurangan pendidikan kurikulum pendidikan pada waktu itu, yakni 1. Pendidikan pesantren atau madrasah bersifat non-klasik atau tidak adanya target pencapaian dalam jangka waktu tertentu yang membuat seorang santri bisa belajar selama yang ia mau dan mampu. 2. Materi pelajaran agama hanya bersumber pada buku-buku klasik saja, tanpa ada tambahan pelajaran umum. 3. Terbatasnya metode pengajaran yang digunakan. 4. Tidak ada prioritas ijazah atau surat keterangan lulus. Secara garis besar, dari paparan di atas ada 3 faktor utama yang mendorong pembaharuan sistem madrasah dan pesantren, yaitu metodologi pengajaran, kurikulum dan isi materi, dan manajemen pendidikan. Kurikulum madrasah setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada perubahan penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum di Indonesia, di mana pendidikan mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Perhatian ini tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. Beberapa perubahan tersebut antara lain: yang pertama, landasan ideologi pendidikan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kedua, sistem pendidikan yang dianut adalah sistem pendidikan warisan Belanda. Yang ketiga, setelah dekret Presiden tahun 1959, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan menjadi haluan negara dan diterapkan pula dalam bidang pendidikan Sabta Usaha Tama dan Wardah. Setelah berkuasanya Orde Baru, kebijakan pemerintah Orde Baru terkait pendidikan Islam yang berhubungan dengan madrasah bersifat konstruktif dan positif. Meskipun secara umum, arah dan kebijakan pendidikan lebih kepada keseragaman berpikir dan bertindak atau uniformitas. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan kurikulum masih meneruskan apa yang digagas Orde Lama, sehingga perhatian kepada madrasah masih belum maksimal. Madrasah pada saat itu belum dianggap sebagai bagian dari pendidikan nasional. Terlebih lagi, muncul indikasi adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan umum yang diwakili sekolah umum dan pendidikan agama yang diwakili oleh madrasah dan pesantren. 3. Kurikulum madrasah pasca kemerdekaan atau era SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri itu telah direalisasikan dengan dikeluarkannya kurikulum baru pada tahun 1976. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak sekali madrasah yang tidak mengikut kurikulum tersebut dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pokok, SKB ini sering dipuji banyak memiliki nilai positif. Antara lain, yang pertama, madrasah telah sejajar kedudukannya dengan sekolah-sekolah umum. Yang kedua, mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi ke pendidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam. Dan yang ketiga, upaya mengintegrasikan madrasah
ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, lahirnya SKB Menteri ini tampaknya telah dijadikan sumber inspirasi. Akan tetapi, ini jelas beban yang sangat berat dipikul oleh madrasah. Di satu sisi, ia harus tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya. Di sisi lain, ia dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari kedua pemateri kami tentang perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.